Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat ke-28. Demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada kisah tentang seorang perempuan yang hendak menyeberangi sebuah jembatan yang sudah tua dan goyah. Saat menyeberangi, dia berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, jika Engkau mengizinkan aku melewati jembatan ini, aku akan mempersembahkan sepertiga dari harta yang kumiliki untuk gereja." Setelah itu berjalan setengah perjalanan, ternyata jembatan tidak goyah. Dan pada akhirnya si perempuan menyesali janjinya untuk memberi sepertiga dari hartanya, dan juga dia berubah pikiran dan berdoa, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku bukanlah orang kaya." Dan ketika dia juga melangkah, jembatan itu goyah dan miring, sehingga si perempuan tersebut menjadi ketakutan. Dan dia berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, aku hanya bercanda saja. Janganlah Engkau marah padaku. Kalau Engkau mengizinkan aku melewati jembatan ini, aku akan memenuhi janjiku memberi sepertiga dari harta yang kumiliki untuk kupersembahkan ke gereja." Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini memperlihatkan tentang perilaku manusia yang sangat munafik, yang mengatakan sesuatu tetapi dalam melakukan hal yang berbeda dari apa yang ia katakan. Penuh kepura-puraan dan kebohongan dan kedurjanaan. Gampang berubah pikiran, tidak punya prinsip ketika melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Bahkan ketika melakukan sesuatu yang baik itu tergantung pada situasi dan kondisi. Sikap ini sangat bertentangan dengan Yesus. Bahkan kemunafikan, kepura-puraan sangat dibenci oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam nas ini kita melihat bahwa Yesus menegur dengan tajam, dengan keras tentang kemunafikan ahli-ahli Taurat yang dianggap orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang dianggap dengan orang-orang yang hormat, tetapi penuh kemunafikan dan sandiwara. Mereka berdoa, duduk di depan rumah ibadah, berdoa dengan bahasa yang indah dan panjang, tetapi semuanya itu hanya sebagai topeng untuk menutupi kekurangan mereka, untuk mempercaya banyak orang supaya dipuji, supaya dihormati. Artinya saudara-saudara yang terkasih, hanya dari segi luarnya terlihat indah di mata orang. Di peribadatan begitu megah, begitu meriah, tetapi semuanya hanya kemunafikan, hanya di mulut mereka memuji Tuhan, tetapi dalam perilaku sungguh mempermalukan Tuhan. Sifat kemunafikan ahli-ahli Taurat ini diibaratkan seperti kuburan yang dicat putih, begitu indah, bersih, dan bersinar dari segi luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan berbagai jenis yang kotor. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita ini sudah mendarah daging. Di dalam kehidupan ini kepura-puraan dan lain sebagainya. Terkadang dari sebagian orang suka memberi sedekah, atau tidak lupa atau tidak ketinggalan
bersosial, dan juga tidak lupa untuk men-share setiap harinya renungan baik dalam grup WA ataupun dalam media sosial. Berdoa tetapi penuh dengan kemunafikan, tidak standar di dalam Kristus, atau perbuatan tidak sejalan dengan apa yang dikatakan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, bukan berarti salah kalau kita rajin beribadah, memberi sosial dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan kita ini, ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin bersosial, bagaimana kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita katakan itu benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara, sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, marilah kita punya integritas sebagai orang yang percaya, takut akan Tuhan, dan jangan penuh kepura-puraan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, supaya kami sebagai orang yang mengenal Engkau, hidup di dalam firman-Mu, dapat kami tunjukkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini juga berkati ibadah kami, berkati firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dan dengarlah doa permohonan kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.